إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Alhamdulillah jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terbilang jumlahnya. Demikian pula salam dan salawat senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia. Terkhusus beliau pernah mengingatkan kepada kita, "Idza kana yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah fa'kthiru alayya salatan fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Kalau malam Jumat dan hari Jumat, perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku, karena sungguh salawat kalian dihamparkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Ramadan telah selesai. Sebagian di antara kita masih berada di tengah euforia kegembiraan tatkala Ramadan itu telah selesai, tatkala kita berhari raya. Alhamdulillah, hendaknya kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walis-shaimi farhatan." Bagi mereka yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal fitr wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan tatkala mereka berhari raya, al-fitr, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala mereka bertemu dengan Rabb mereka Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kegembiraan pertama telah kita raih, telah berhasil kita raih, alhamdulillah. Maka selanjutnya kita tinggal menunggu kegembiraan yang kedua, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah selesai, tentulah kita penuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan Ramadan untuk kita. Kemudian dialah pula yang memberikan kita taufik untuk bisa mengerjakan puasa Ramadan. Kemudian dia pula yang memberikan balasannya kepada kita semua atas puasa-puasa tersebut. Demi Allah jemaah, semuanya datangnya dari Allah dan semuanya Allah berikan karunia-Nya kepada kita. Subhanallah, nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung betapa besarnya nikmat tersebut. Dia yang memberikan kita bulan Ramadan, mendatangkan Ramadan. Dia yang memberikan kita taufik untuk menjalankan puasa tersebut. Di saat sebagian tidak diberikan taufik untuk ibadah tersebut, dan dialah pula yang memberikan kita karunia pahala termasuk kegembiraan tatkala Ramadan itu telah selesai. Wa ya subhanallah, sungguh sangat pantas seorang mukmin itu bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, semua karena karunia Allah dan karena rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tapi di antara tanda keimanan seorang muslim tatkala Ramadan itu berlalu, walaupun mereka bergembira, tetapi kegembiraan tersebut bukanlah kegembiraan yang murni kegembiraan. Kegembiraan yang muncul pada diri seorang mukmin adalah kegembiraan yang senantiasa diiringi dengan rasa gundah, kegelisahan. Perihal apa? Perihal firman Allah Subhanahu wa taala.
Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma 'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka yang telah memberikan apa yang telah berhasil mereka berikan. Yu'tuna ma 'atau wa qulubuhum wajilatun. Tetapi hati mereka itu bergetar. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Mereka orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Karena di dalamnya ada bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran pada amalan mereka yang telah mereka kerjakan, yu'tuna ma 'atau, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah, tetapi ada rasa yang mengganjal dalam hati mereka. Bukan hanya sekedar mengganjal, tapi ganjalan itu membuat hati mereka itu bergetar dalam ketidaktenangan. Perihal apa? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat itu adalah mereka yang yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat tersebut adalah mereka yang minum khamar dan mereka juga mencuri? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putrinya As-Siddiq, putrinya Abu Bakar, tidak. Bukanlah yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang ahli maksiat, bukan. Tetapi yang dimaksudkan ayat tersebut, kata Nabi SAW, humul ladina, mereka itulah yasumun, mereka puasa wahai Aisyah, wa yusallun, mereka salat wahai Aisyah, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukankah tiga amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW semua terkumpul di bulan Ramadan? Alhamdulillah terkumpul di bulan Ramadan, dan Nabi dahulukan yasumun, mereka itu puasa wahai Aisyah, mereka itu salat. Bukankah kita lebih banyak mendapati salat kita di bulan Ramadan, bukan di luar bulan Ramadan? Paling banyak salatnya kita itu di bulan Ramadan. Wa yatasaddaqun, demikian pula sedekahnya kita paling banyaknya itu di bulan Ramadan. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, sementara mereka wahai Aisyah takut, mereka takut jangan sampai amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang yang berlomba dalam kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi kegelisahan seorang mukmin tatkala Ramadan itu telah selesai. Kekhawatiran jangan sampai amalan yang kita sangka telah kita kerjakan semaksimal mungkin ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian kuceritakan tentang orang yang paling rugi amalannya? Kenapa mereka dikatakan rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Yaitu mereka yang apa yang mereka kerjakan di dunia itu sebenarnya tersesat. Dalam keadaan annahum yahsabuna, mereka yahsabun, hasiba yahsabu, mereka yakin annahum yuhsinuna sunnah, mereka mengerjakan amalan dengan sebaik-baiknya. Belum lagi firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghashiyah. Tahukah kalian tentang beritanya al-ghashiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, yang wajah ketika itu takut, tertunduk. Khashi'ah, amilatun nasibah, mereka telah beramal seletih-letihnya. Bukankah Ramadan puncak di mana kita berletih-letih dalam ibadah? Tetapi ujungnya tasla naran hamiyah, malah masuk neraka hamiyah. Wal iyadu billah. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan di akhir bulan Ramadan, di malam terakhir bulan Ramadan, beliau menyeru, "Ya laita syi'r, aduhai manil maqbul fanuhanni."
Siapakah di antara kalian yang diterima amalannya supaya kami bisa segera mengucapkan selamat, amalanmu diterima. Wa manil mahrum fanu'azzihi, dan siapa pula yang ditolak amalannya sehingga kami bisa bertakziah, menghiburnya. Dan diriwayatkan juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ucapan yang serupa. Kata beliau, manil maqbul fanu'anni, siapakah yang diterima amalannya kemudian kami bisa mengucapkan selamat kepadanya. Wa manil mahrum, dan siapa pula yang ditolak amalannya, mardud, fanaqulu lahu jabarallahu musibatak, sehingga kami bisa mengatakan kepadanya, semoga Allah mengganti musibahku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah keadaan seorang mukmin. Di akhir Ramadan itu selesai, walaupun mereka bergembira, tetap ada yang tersisa dalam hati mereka, kekhawatiran jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Dan demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya. Berkisah dari kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tatkala membangun Ka'bah, semuanya atas perintah dari Allah, fasilitas yang Allah berikan. Tatkala bangunan Ka'bah semakin meninggi, Allah bantu dengan batu yang beliau jadikan tempat berpijak. Semakin tinggi bangunan Ka'bah, batu tersebut menjadi lunak dan mengangkat Nabi Allah Ibrahim lebih tinggi. Sampai kaki beliau bisa tercetak di atas batu tersebut yang kita lihat sampai sekarang. Maqam Ibrahim. Setiap batu, dalam Sahih Al-Bukhari katakan, setiap batu yang Nabi Allah Ibrahim letakkan ketika membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami sungguhnya Engkau Maha mendengar dan lagi mengetahui. Sebagian para ulama as-salaf ketika membaca ayat tersebut mereka menangis. Kenapa? Ma balil khalil. Ini sekelas Nabi Ibrahim khawatir amalannya tidak diterima. Lalu bagaimana dengan kita yang seorang hamba yang biasa-biasa saja, penuh banyak kekurangan? Maka tentulah kita harus lebih khawatir amalan kita tidak diterima. Berkaca dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih hewan kurban. Hewan kurban. Apa kata beliau? Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ummati Muhammad. Kemudian beliau menyembelih. Beliau dahulukan kurban sebelum disembelih, beliau dahulukan doanya. Ya Allah terima. Ya Allah terima. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk selanjutnya kita yang tersisa, Ramadan yang telah berlalu, apa yang mestinya kita kerjakan? Hendaknya kita mulai memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari kami ibadah kami selama Ramadan. Dan itulah yang terjadi di tengah para sahabat. Ketika Ramadan berlalu, setelah mereka salat Id, dalam riwayat dikatakan tatkala mereka berjumpa antara satu dengan yang lain, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Kenapa? Saking besarnya harapan mereka agar ibadah-ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya kita semakin memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Ya Allah, terimalah dari ibadah-ibadah kami. Terimalah dari ibadah-ibadah kami, puasa kami, salat kami, sedekah kami, zakat kami, dan seluruh amal-amal ibadah kami yang telah kami kerjakan selama bulan Ramadan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan meriwayatkan bahwasanya para salaf itu yad'una Allah 6 ashhur. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa sampai di bulan Ramadan. Setelah itu mereka berdoa lagi kepada Allah. Selama berapa lama? Selama 6 bulan lamanya agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Wa ya subhanallah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hendaknya seorang mukmin. Enggak boleh kita merasa bangga dengan amalan-amalan kita. Tidak boleh kita merasa bangga saya telah mengerjakan puasa Ramadan 30 hari, tidak ada yang bolong. Saya telah bersedekah setiap hari, tidak pernah luput satu hari. Saya salat tarawih setiap malam, tidak pernah ada yang luput dalam satu malam. Tidak boleh dengan merasa bangga dengan amalannya tersebut, karena apa yang dia bisa berikan semuanya belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dirinya, sealim apapun dirinya. Maka yang tersisa bagi kita semua adalah memperbanyak doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada alamat pasti bahwasanya amalan kita itu diterima. Bahkan para sahabat pun tidak ada yang tahu. Bahkan sekelas Nabi SAW pun tidak tahu. Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar amalan beliau diterima sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang tersisa bagi kita hanyalah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda. Semoga dengan tanda tersebut kita dapati pada diri kita, dengannya kita mengharapkan amalan kita diterima. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa Ramadan. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah setiap ketaatan yang berhasil kita raih selama bulan Ramadan. Entah itu salat sunnahnya, entah itu puasanya, entah itu bacaan Qur'annya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu selanjutnya setiap ketakwaan yang telah kita raih hendaknya kita jaga di luar bulan Ramadan. Karena takwa itu adalah sebab yang paling mendasar amalan kita diterima di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Tidaklah yang diterima di sisi Allah dari amalan-amalan tersebut kecuali yang berasal dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan ketakwaan itu pun berlanjut. Entah disengaja ataupun dengan bahasa isyarat atau sekedar syarat. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan ketakwaan kita itu berlanjut. Karena itu setelah Ramadan berlalu, kita tidak dikatakan tidak ada lagi puasa. Bahkan kita disyaratkan untuk mengerjakan puasa sunnah setelahnya. Karena masih ada pengaruh ketakwaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun lamanya. Kenapa? Itu adalah bagaimana Allah mengajak kita. Nabi SAW mengajak umat ini agar ketakwaan itu jangan hilang serta-merta. Puasa itu jangan hilang sama sekali bekasnya. Supaya kita lebih bersemangat. Tidak mungkin Allah berikan kita kewajiban lagi setelah 1 bulan wajib puasa. Maka puasa tersebut dijadikan sunnah. Walaupun sunnah, tapi dijadikan pahalanya itu hampir menyamai puasa kita di bulan Ramadan. Kata para ulama, kalau dihitung seperti puasa setahun, jumlahnya 360 hari, maka kalau kita bagi rata-rata, maka puasa Ramadan satu puasa itu bernilai 10, maka jadilah dia 300 hari, dan puasa Syawal pun dinilai 10, maka jadilah 60 hari. Bukankah 360 hari itu setara setahun? Demikian Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan itu kita jaga. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, jagalah ketakwaan kita, bukan hanya pada puasanya, tapi pada bacaan Al-Qur'annya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diadukan oleh Nabi yang mulia, di mana ucapan beliau dinukil dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan sang rasul pun mengadu, wahai Rabbku, wahai yang mengutusku dengan risalah, yang mengutusku dengan membawa Al-Qur'an, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Maka kalau kita baca di bulan Ramadan, lanjutkanlah di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang diadukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, hidayahnya untuk menerima, untuk melanjutkan kesalehan, ketakwaan yang telah kita raih selama bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشكرك، اللهم إنا نشكرك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل زكواتنا وصدقاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.